proses pengangkatannya menggunakan helikopter karena memang nggak bisa dibawa, nggak bisa ditandu, karena memang saking lunaknya mereka gitu loh. Udah jadi, maaf ya, udah jadi bangkai. Diangkatlah mereka, dimasukin ke kantong mayat tuh, kantong mayat. Cuma tim SAR waktu itu meminta maaf sama orang tuanya Hildan karena pas posisi pengangkatannya, maaf, jari kelingkingnya Hildan putus. Halo buat teman-teman yang udah subscribe ataupun yang belum subscribe Lentera Malam. Biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap kali Lentera Malam update video baru, teman-teman bisa nyalain loncengnya seperti video di tengah ini nih. Pilih all atau semua. Jadi jangan lupa nyalain loncengnya. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Dan di segmen Saksi Misteri kali ini, gue udah kedatangan narasumber yang sebelumnya itu udah pernah cerita juga di Lentera Malam. Kita langsung sapa aja narasumbernya, Bang Lukas. Bang, apa kabar Bang? Halo, baik Bang. Makasih banyak udah datang lagi nih Bang. Siap, jangan bosan. Justru Bang Lukas jangan bosan nih ngopi-ngopi gitu ya, terus sama Lentera Malam nih. Siap. Nah, Bang Lukas bakal ceritain tentang pengalaman sahabatnya ketika mendaki Gunung Ciremai tahun 1996 ya Bang ya? Tepat. Nah, jadi kenapa Bang Lukas bawain? Karena sebelumnya ini kami dari Lentera Malam ataupun Bang Lukas sendiri itu udah ngebujuk narasumber tersebut ya, buat bisa cerita di sini langsung. Tapi narasumber tersebut masih trauma sama cerita atau pengalamannya dia. Dan kebetulan juga nih, gua kenal sama narasumber tersebut sebenarnya kan. Dan pengalaman sahabatnya Bang Lukas juga udah ditulis ceritanya sama Bang Lukas sendiri di akun Facebooknya dan juga di blog lo ya Bang ya. Iya benar. Bang, boleh kasih promo sedikit? Iya, buat kawan-kawan Lentera Malam yang mau baca-baca cerita horor, bisa kalian mampir aja ke akun Facebook gua, klik aja Lukas Priyatno. Dan kalau mau lagi lebih detail cerita tentang pendakian horor, kalian bisa mampir di blog gua, cerita horor pendakian gunung. Dan juga ada satu lagi nih, gue punya channel YouTube. Nah, lo bisa mampir aja, klik aja namanya Lukas Priyatno. Gitu sih Bang. Oke. Jadi Bang Lukas juga lagi bangun YouTube ya? Bangun YouTube, rilis Bang pelan-pelan. Ya, mudah-mudahan konsisten lah yang penting ya Bang. Amin. Dan tulisannya juga konsisten juga. Ya, Bang. siap. Dan buat teman-teman yang baru nonton channel Lentera Malam, Bang Lukas sendiri itu udah pernah mampir juga cerita di Lentera Malam. Nanti teman-teman bisa klik link yang ada di sini ataupun gua tampilin thumbnail lah salah satu videonya dari Bang Lukas. Dan itu ceritanya menarik-menarik. Nah, Bang, sekarang kita masuk ke kisi-kisi ceritanya, Bang. Boleh kasih kisi-kisi sedikit ya, Bang? Jadi cerita ini di Gunung Ciremai dilakuin tahun 1996, di mana ada 5 pendaki yang melakukan di tahun tersebut. Dan dari 5 orang ini, gue kehilangan nyawa 2 teman sahabat gue sendiri. Jadi posisi waktu muncak, gue kehilangan mereka di kawah Gunung Ciremai. Gitu. Oke. Dan gue ingetin sekali lagi kalau Bang Lukas ini bakal ceritain menjadi tokoh narasumber tersebut dengan nama dia sendiri yaitu Lukas ya. Yaudah, daripada kelamaan openingnya, sebelum Bang Lukas cerita, seperti biasa teman-teman saksin dulu yang berikut ini. Kali ini gue akan bercerita tentang Gunung Ciremai di tahun 1996, dimana di pendekaian ini gue kehilangan nyawa 2 orang sahabat gue sendiri. Pendekaian ini total ada 5 orang. Yang pertama Raya, Hildan, Zaki, Fajar, dan gue sendiri. Kenapa gue sendiri? Karena narasumbernya ini minta nama gue dijadiin tokoh di dalam cerita tersebut. Berawal dari Zaki yang punya tenda bapaknya. Dia bilang, "Kas, gue ada tenda bokap gue nih, kita muncak yuk." Dia bilang gitu. Muncak kemana ya? Dia bilang gitu kan. Terus si Fajar ngomong, "Gimana kalau kita ke Gunung Ciremai aja?"
Nah kebetulan Gunung Cermai itu deket sama tempat gua bertiga sekolah gitu kan. Yaudah tuh dari situ kita sepakat nih ngisi liburan buat muncak ke Gunung Cermai. Kebetulan waktu itu masih dalam rangka Idul Fitri, jadi kita masih libur sekolah. Terus gue bilang ajak siapa lagi ya? Udah akhirnya gue ngajak Hildan sama Raya. Dia kebetulan mereka berdua tinggal di daerah Jakarta. Yaudah gue telepon mereka berdua dan mereka mau nih ikut rencana kita bertiga muncak ke Gunung Cermai. Akhirnya kita berlima nih, ya kan, semua personil udah lengkap berlima. Tapi dari 5 orang ini belum ada yang pernah muncak sama sekali, belum ada yang punya pengalaman muncak ataupun hiking dan segala macam, pokoknya belum pernah ada. Kita sepakat hari Kamis kita kumpul di rumahnya Fajar, dan rumah Fajar ini memang deket sama Gunung Cermai. Udah tuh gue datang sama Zaki berdua, datang situ siang. Nah udah tuh kita ngobrol bertiga. Nah nggak lama dari situ Hildan sama Raya sampai nih, mereka berdua dari Jakarta kan. Dari situ gue tanya nih sama Hildan sama Raya, dan Raya, lo udah izin sama orang tua lo kan? Udah sih, cuman gue nggak izin muncak. Nah si Raya juga ngomongnya kayak gitu, izin tapi nggak izin muncak, karena memang kalau pemikiran mereka nggak bakal dibolehin dan nggak bakal diizinin gitu loh. Nah dan pendakian ini pun ini dilakuin waktu itu masih SMP lah. Ini masih SMP, tahun 96 itu gue masih SMP. Dari situ gue tanya sama Zaki kan, Zak, lo sendiri gimana? Gue nggak diizinin sama orang tua gue, tapi gue tetap mau muncak, bodo amat kalau kata si Zaki gitu kan. Yaudah, terus gue tanya Fajar, lo sendiri gimana Jar? Jangan kenceng-kenceng, gue juga nggak dapat izin dari orang tua gue. Ya udah, dari situ mereka berempat tanya balik ke gue, lo sendiri gimana Kas? Gue nggak izin sama siapa, gue pikir kan cuma muncak doang kok, ngapain harus izin gitu loh. Jadi 5 orang ini yang mendaki ini nggak dapat izin sama sekali dari orang tua kita masing-masing. Ada yang dapat izin cuman nggak izin muncak. Pikir gue kan ya udahlah cuman kayak begitu doang kok, hal sepele lah gitu. Nah terus si Fajar ngomong gini, yaudah kita berangkatnya habis sholat subuh ya, diem biar orang tua gue juga nggak tahu gitu kan. Yaudah tuh malam itu rundingin kita udah selesai tuh. Terus akhirnya siapin peralatan lah. Kita bawa tenda 2, terus bawa snack, roti, kopi, rokok, sama termos air panas. Udah itu nggak ada yang bawa keril. Kita cuman bawa tas sekolah masing-masing, tapi masing-masing bawa tas gitu kan, sama air mineral. Singkat cerita, kita istirahat tuh, malam itu istirahat, hari Kamis istirahat. Jumat pagi azan subuh, kita sholat subuh jamaah nih. Habis sholat subuh jamaah, kita langsung udah siapin peralatan lah, peralatan lagi, dan udah diem keluar dari rumahnya Fajar. Dan kita juga nggak melewati jalur yang sebenarnya, jadi kita punya jalur warga lah gitu. Kebetulan pendakian ini dilakuin di jalur Linggarjati. Kita mulai masuk hutan rimba. Mulai hutan rimba, nggak tahu berapa lama jalurnya juga udah semakin tinggi, semakin curam. Dari situ gue nemuin sebuah gubuk. Di gubuk itu gue bilang kita break dulu yuk, capek. Yaudah tuh akhirnya kita bongkar tas, kita bikin kopi nih sama ngerokok kan, rokok. Nah dari situ gua ngeliat di semak-semak tuh kayak ada pergerakan. Gue lihat ada sosok bapak kayak orang petani, pakaiannya pakaian petani, pakai camping, sama bawa keranjang tanaman. Ngeliat ke arah gue marah, mukanya sinis banget. Situ dia jalan ngedeket ke arah gue. Bapak itu ngomong, kamu jangan macem-macem di gunung ini, tapi pakai bahasa Sunda. Kebetulan gue tahu, gue ngerti bahasa Sunda. Bapak itu ngomong, terus gue cuma nunduk karena gue takut, natap matanya gue takut. Gue cuma nunduk dan cuma gini doang, iya pak.
Abis ngomong kayak gitu, tuh bapak pergi udah gitu aja. Pergi dan udah tuh dia cabut lah pokoknya. Terus gue ngomong sama si Fajar kan, Jar, tuh bapak kenapa sih? Kenapa gimana sih guys? Itu dia marah banget sama gue bilang gitu kan. Terus Fajar ngomong, mana marah dari mana sih? Itu justru bapak baik. Kalau menurut penglihatan keempat temen gue itu, nih bapak ramah, senyum, dan bilang ya pokok ngucapin selamat lah pokoknya lah gitu loh, biar hati-hati di jalan gitu kan. Tapi yang gue lihat nih bapak malah justru malah marah sama gue. Gue bilang kok beda ya cara pandangan gue sama keempat sahabat gue ini beda gitu kan. Udahlah bodo amat lah pikir gue. Udah tuh kita lanjutin ngopi, ngobrol-ngobrol. Udah yuk kita nge-track lagi, kita kejar waktu. Yaudah deh. Akhirnya dari situ kita mulai jalan lagi nih. Kita mulai jalan lagi. Udah tuh sampai 1 jam masih jalan. Dan perasaan gue ini perjalanan ini lama banget, kok gue gak nyampe puncak Ciremai ya. Karena emang kita berlima emang nggak tahu lah, nggak tahu Gunung Ciremai kan. Dan lah dari situ gue nemuin sebuah batu besar. Di situ gue bilang gue udah lelah banget. Gue bilang break dulu yuk, capek nih, gue bilang gitu. Udah sepakat nih, akhirnya kita break lagi di tempat itu. Dari situ udah tuh kita break, kita cuma istirahat doang. Posisinya kabut udah tebel nih, kayaknya udah masuk sore. Gue lihat lagi nih di pohon-pohonan, gue lihat ada pergerakan lagi. Tapi ini makin lama makin gue liatin ada sosok bayangan hitam. Tapi karena kehalang kabut jadi nggak begitu jelas kan. Gue tetap fokus ke arah situ, Dan 4 kawan gue ini mereka nggak ngerasain apa-apa gitu kan. Terus kayak gue ngerasanya kayak ada hembusan angin, kayak orang niup di tengkuk gue sampai merinding banget waktu itu. Dari situ sosok bayangan hitam yang tadi gue lihat jauh sekarang mendadak ada persis di depan gue. Dan yang lo tahu, yang gue lihat itu bapak yang tadi gue lihat di bawah. Bapak itu pandangannya masih sama kayak tadi, marah, sinis. Terus dia ngomongnya kayak gitu lagi, jangan macem-macem di gunung ini, kayak gitu ngomongnya, dengan masih pakai bahasa Sunda kan. Dari situ habis ngomong kayak begitu, tuh bapak pergi dan hilang di balik kabut. Gue nanya lagi dong sama anak-anak, tuh bapak kenapa sih, kok marah banget sama gue? Dan lagi-lagi mereka bilang bahwa bapak itu nasehatin kita, bahwa bapak itu justru senyum. Tapi yang gue lihat bahwa bapak itu marah sama gue. Marahnya ngelebihin dari yang pertama kali gue lihat di bawah yang di gubuk itu. Ini lebih marah, lebih sinis. Wah, dari situ kok bisa beda ya. Dari situ si Fajar ngomong, ayo udah lanjut lagi, lo ngaco guys. Udah dari situ tuh jalan lagi tuh. Nah, gue sepanjang perjalanan gue masih mikirin nih bahwa bapak kenapa marah sama gue, apa yang gue lakuin di gunung ini. Pelan gue nggak ngelakuin apa-apa gitu kan. Udah tuh gue jalan lagi, nggak lama kita sampai lah di puncak Gunung Ciremai. Nah, Gunung Ciremai itu udah sore banget. Gua di sana dapat viewnya, senjanya mantap banget di Gunung Ciremai sore itu. Si Zaki sama Fajar bongkar tenda, terus Hildan sama Raya diriin tenda juga. Dan gua nggak bantuin mereka berempat, gue cuma nikmatin sunset sama gua bawa 1 batang gas. Dari situ yaudah nih, gue bakar daun itu gue isap, gue sambil ngeliatin pemandangan. Karena baunya yang nyanter, kecium lah sama Hildan sama Raya. Kebetulan mereka udah diriin 1 tendanya. Terus mereka berdua nyamperin gue nih, lo bawa ginian gak bilang-bilang Kas? Weh, ini nih gue cuman bawa 1, lo habisin aja gitu kan. Emang gue kebetulan cuman bawa 1 doang. Dan dari situ diisap lah nih sama Raya sama Hildan berdua kan. Gue samperin Zaki sama Fajar yang lagi kesulitan bikin tenda. Bang, tendanya agak ribet deh kalau gue lihat sih. Jadi tuh gue bantuin mereka berdua.
Nah si Hildan sama Raya ngelanjutin bakar itu. Dari situ akhirnya tenda kedua udah nih berdiri nih. Tenda kedua berdiri. Dari situ cuman udah gitu ngobrol-ngobrol doang, dan gue capek. Gue akhirnya masuk ke tenda sebelah. Gue ada lagi tiduran, lagi ngehalu, lagi nikmatin. Tahu-tahu Hildan masuk. Gue nanya sama Hildan, "Dan Raya mana?" Ada tuh depan lagi main api. Posisinya itu udah gelap, udah malam. Udahlah, gue tiduran lagi sama Hildan berdua kan. Zaki sama Fajar ada di tenda sebelahnya. Si Raya ngelongok nih ke tenda, terus bilang sama gue, "Kas, anterin gue kencing yuk, gue kebelet nih," dia bilang gitu. "Aduh Ray, sama Hildan aja tuh, gue capek banget," gue bilang gitu. Yaudah, akhirnya si Hildan kebetulan mau ngencing juga nih. "Udah yuk sama gue yuk." Nah mereka berdua nih akhirnya pergi ngencing berdua. Gue nunggu di dalam tenda. Dalam tenda sampai tiduran, cuman gue nggak tidur sama sekali. Adalah sekitaran 1 sampai 2 jam lah. Mereka kok nggak balik-balik gitu kan. Ini orang kemana ya? Kok nggak balik ke tenda lagi? Udah sampai hampir 2 jam lama gue tungguin kan nggak balik-balik. Gue keluar tenda, gue ke tenda Zaki sama Fajar. Sampai di sana nggak taunya cuman ada Zaki sama Fajar lagi tidur. Si Hildan sama Raya nggak ada. Gue bangunin mereka berdua dong. "Zak, Jar, bangun. Si Hildan sama Raya kemana ya?" "Lu ngapain sih Kas lu? Ganggu gue lagi tidur aja." "Lah emang mereka berdua kemana? Tadi sih ngomong sama gue mau ngencing, cuman sampai sekarang gak balik-balik. Udah mau 2 jam loh gue nungguin gak balik-balik." "Seriusan lo?" "Seriusan, cari yuk," gue bilang gitu kan. Nah dari situ si Fajar ngomong, "Jangan malam ini, ngeri, takut ada binatang buas." Ya sih gue pikirnya gitu, namanya hutan kan, gue pikirnya emang ada binatang buas. Cuman gue khawatir nih mereka berdua kemana gitu kan. Deh dari situ karena memang dibilang sama Fajar takut ada binatang buas, akhirnya gue nungguin Hildan sama si Raya nungguin di tenda nih. Gue bertiga kan, gue makin khawatir kok nggak balik-balik. Gue sempat ngelongok tenda sebelah, nggak ada pergerakan sama sekali. Gue longok, nggak ada pergerakan sama sekali, cuman gelap sama terpaan angin doang tuh di tenda. Dari situ si Zaki sama Fajar udah tidur lagi nih, mereka berdua udah tidur lagi. Cuman gue ngerasanya kok gue nggak bisa tidur. Itu gue mutusin buat cari keluar. Gue bawa satu senter yang aluminium, yang ya cuman terangnya cuman saya begitu doang ya kan. Itu akhirnya gue keluar, berjarak cuman berapa meter lah dari tenda gue. Dan kebetulan itu waktu pemasangan tenda, jarak tenda kami tuh cuman ada 5 sampai 10 meter dari kawah Cermai. Gue cari mereka berdua, ke kiri ke kanan nggak ada juga. Saking takutnya yaudah deh gue mutusin buat balik lagi ke tenda. Sampai di dalam tenda, malam itu gue sama sekali nggak tidur. Gue khawatir sama 2 kawan gue ini kemana. Akhirnya gue nggak tahu bengong kayak orang ngalu. Gue dengar suara azan subuh, tapi nggak masuk logika sih. Di ketinggian 3000 mdpl itu masih kedengaran azan subuh, nggak masuk logika gue gitu kan. Nah tapi gue pikir positif, mungkin karena memang terbawa angin jadi memang terdengar lah suara azan. Tapi emang sayup-sayup, gue denger sayup-sayup dikit banget gue dengarnya. Dari situ masih agak gelap lah. Akhirnya gue tungguin lagi sampai matahari terbit ya kan. Nah nggak lama matahari terbit nih. Gue bangunin Zaki sama Fajar. "Zak, Jar, bangun. Yuk cari mereka yuk," gue bilang gitu. "Cari mereka yuk." "Lah emang belum pada pulang juga?" Belum pada balik." Cari. Akhirnya kita bertiga cari sampai di bibir kawah Cermai. Gue cari ke bawah, gue longok, nggak ada, jejaknya nggak ada, kayak bekas langkah kaki juga nggak ada.
nggak ada sama sekali pokoknya. Terus si Fajar bilang, apa mungkin mereka pulang ya? Pulang? Ah kagak mungkin kalau balik. Masalahnya tas mereka kan masih ada di sini. Lagian nggak mungkin banget dia pulang malam-malam, mau ngapain juga gitu kan? Senter kagak punya. Ya terus gimana nih, nggak ada. Yudi, apa kita balik aja yuk, turun, kita lapor ke warga. Gitu, lapor ke warga. Dari situ kita beresin peralatan. Gua bawa tasnya Hildan, si Fajar bawa tasnya si Raya. Kalau Zaki bawa tas yang isinya 2 tenda sama termos air panas. Udah tuh kita bertiga turun tuh siang-siang dari puncak Ciremai, turun ke bawah. Singkat cerita, gue sampailah di kaki Gunung Ciremai. Nah dari situ gue ketemu abang-abang. Akhirnya gue ceritain gue kehilangan 2 sahabat gue ini. Nah dari situ gue dibawa sama abang-abang itu ke pos penjagaan. Akhirnya kita bertiga dibawalah ke pos penjagaan. Nah di sana, di pos penjagaan, gue ditanyain nih, gimana kronologinya sampai mereka berdua sampai hilang. Ya gue ceritain mereka izin kencing dan gue tungguin gak balik-balik. Nah gue ceritain sama mereka tuh kayak gitu. Nah dari situ akhirnya dari tim penjaga itu sepakat nih buat bentuk tim buat nyari mereka berdua gitu kan, Gue sebenarnya pengen banget ikut, cuman ditahan sama orang situ, sama di pos penjagaan, karena emang gue posisinya baru turun banget gitu kan, Yaudah tuh akhirnya sore itu juga di sana udah kumpul nih, ada 10 orang dari pihak Linggarjati sama tim SAR dan beberapa orang warga. Ada 10 orang, totalnya ada 10 orang buat ngelakuin pencarian di hari pertama. Sepuluh orang itu dibagi jadi 2. Nah gue nggak tahu gimananya, pokoknya 10 orang itu dibagi jadi 2 kloter. Berangkatlah tim SAR itu buat nyari Hildan sama Raya kan. Sementara gue bertiga disuruh tunggu di base camp Linggarjati. Gue ditahan sama pihak sana karena untuk cross check lagi kan, kronologinya kayak gimana, kayak gitu deh pokoknya. Dah, yang cuman ada di situ cuman rasa penyesalan gue doang. Dalam hati gue, kenapa nggak gue anterin mereka kencing? Gue jadi ngerasa bersalahnya gara-gara mereka berdua hilang. Kalau seandainya gue anterin mereka, nggak bakal terjadi kejadian kayak begini, pikir gue gitu. Gue dengar dari radio, tim SAR-nya itu sudah ada di pertengahan jalur mau ke arah puncak. Itu posisinya udah malam dan masih nihil, belum ketemu apa-apa, belum ketemu jejak sama sekali. Akhirnya pencarian selesai di hari pertama. Nah udah gitu di hari kedua pencarian dilanjutin di hari kedua. Ditambah lagi personilnya buat berangkat ke puncak Gunung Ciremai. Dari situ gue pengen ikut, cuman lagi-lagi nggak dibolehin. Kita bertiga ikut, cuman lagi-lagi nggak dibolehin. Tim SAR mulai cari lagi. Di hari kedua pun sampai di kawah Ciremai, hasilnya tetap nihil. Gue lihat dari base camp di puncak Gunung Ciremai ketutup awan hitam sama kilatan petir. Dari situ gue jadi nginget lagi kejadian waktu mereka izin kencing sama gue kan. Gue jadi ngerasanya gue benar-benar ngerasa bersalah. Gue jadi ngerasanya yang ini salah gue, harusnya gue anterin mereka, ini salah gue. Di hari kedua gue ngerasainnya kayak gitu. Di hari kedua selesai dan sampailah di hari ketiga. Ternyata hasilnya tetap nihil. Medan semakin berat, posisi di atas hujan lebat, dan tim juga udah kelelahan.
gue tahu kayak gitu dengar dari radio aja sih sebenarnya. Udah kelelahan, dan fatalnya di hari ketiga ini mereka menghentikan pencarian. Di situ gue nangis sekencang-kencangnya. Gue sampai mohon Pak, tolong cari teman saya, tolong cari teman saya. Dari situ mereka ngasih pengertian ke gue sama Zaki sama si Fajar, karena memang medannya berat dan peralatannya minim di tahun itu. Jadi gue bertiga disuruh mengiklasin lah kepergian mereka berdua. Gue mikirnya, aduh gimana cara bilang ke orang tuanya gitu loh. Tapi mau nggak mau gue harus bilang ke orang tuanya Hildan sama Raya, mau tidak mau. Yaudah akhirnya dari tim SAR ngomong, ada yang tahu alamat atau nomor teleponnya Hildan sama Raya? Akhirnya gue bilang, saya tahu Pak. Yaudah telepon lah. Akhirnya ditelepon nih, orang tuanya si Hildan ditelepon dan ngabarin kalau anaknya hilang di Gunung Ciremai sudah 3 hari yang lalu. Dan di hari ketiga ini tim SAR bilang sama orang tuanya Hildan untuk menghentikan pencarian itu, karena memang yang tadi gue sebutin di awal, medan berat, peralatannya juga nggak mumpuni, sama anggotanya udah kelelahan selama 3 hari itu. Jadi keluarganya Hildan ini bukan orang sembarangan, orang kaya lah kasarannya. Si bapaknya Hildan ini bilang sama tim SAR untuk lanjutin pencarian, dan bapaknya Hildan ini nelpon tim SAR dari luar. Akhirnya tim SAR dari pihak Ciremai sama tim SAR dari luar itu gabung. Di hari keempat pencarian dilanjutin lagi. Dan tim SAR ngomong sama orang tuanya Hildan dan Raya, tolong datang ke base camp pihak Linggarjati. Di situ gua sama Fajar, nih ntar gimana diomelin sama orang tuanya Hildan sama Raya. Yaudah Kas, kita ngomong apa adanya aja. Udah tuh, gua di situ itu posisinya udah malam tuh. Di hari ketiga udah malam, udah berganti hari lah, udah jadi ke hari keempat. Cuma pencarian dihentikan dulu kan karena emang udah malam. Situ gue cuman bengong-bengong sambil ngerokok di base camp Linggarjati, ngerokok. Gak tahu gimana, tahu-tahu gue denger kayak suara Hildan sama Raya manggil nama gue. Kas. Loh, Hildan, Raya, dia di mana nih? Akhirnya gue bangun, gue kaget, gue ada di puncak Gunung Ciremai. Loh, gue ada di sini. Gue pasin, gue cubit, sakit. Ternyata kisah yang tadi gue ceritain itu, wah, gue ternyata ngimpi. Berarti gue masih ada di Gunung Ciremai. Yaudah, dari situ gue lihat samping gue ada Hildan, dan gak lama Raya nongol, buka tenda. Kas, anterin gue ngencing yuk. Karena gue takut kejadiannya sama kayak mimpi yang tadi, kehilangan mereka. Akhirnya yaudah yuk, gue anterin lo ngencing deh. Hildan juga kan ikut. Akhirnya Hildan ikut, dan kita bertiga tuh ngencing. Dari situ gue sampai di bibir kawah Ciremai, tiba-tiba mereka berdua hilang. Gue cuman ngedengar suara si Zaki sama suara Fajar manggil nama gue. Ternyata di situ yaitu gue kehilangan mereka berdua lagi. Ternyata, dan gue ngimpi di situ. Gue kayak orang dejavu, karena gue ngerasanya gue jadi kayak bersalah banget kayaknya. Gara-gara gue nggak nganterin mereka, jadi mereka jadi hilang gitu kan. Mereka jadi nggak tahu ada di mana. Dari situ gue pas melek, gue sadar ada si Zaki sama Fajar lagi bangun-bangunin gue. Lo kenapa? Gue barusan ngimpi. Ya mereka pokoknya hilang ya, ada di puncak Gunung Ciremai, tapi gue nggak tahu ada di posisi ada di mana. Di situ gue nangis tuh, cerita sama si Zaki sama si Fajar tuh, gue nangis di situ. Subuh nih, udah azan subuh. Gue lihat ada dua mobil sampai di parkiran di base camp Linggarjati. Ya mereka
orang tua dari Hildan sama orang tua dari Raya. Datanglah mereka berdua, sampai di situ ketemulah mereka sama ketua tim SAR di Linggarjati itu. Dari situ gue nemuin mereka nih, gue nemuin orang tua mereka. Di situ gue sungkem, gue minta maaf karena gue bilang sama orang tua Hildan sama Raya, ini salah saya pak, ini salah saya bu, ini salah saya. Ibunya dari Hildan bilang sama gue, ini bukan salah kamu, ini salah anak saya, karena memang anak saya nggak izin sama ibu buat pergi ke Gunung Ciremai. Ya pokoknya gue ngomong kayak gitu tuh gue benar-benar ngerasa bersalah banget, ini gara-gara gue gitu kan. Udah dari situ gue udah nangis, udah agak siang. Akhirnya hari keempat pencarian dilanjutin. Orang tuanya Hildan sama Raya posisinya masih ada di situ di hari keempat. Sampai malam hasilnya pun nihil. Lanjut di hari kelima. Di hari kelima hasilnya pun sama, hasilnya nihil. Sampai di hari ketujuh. Di hari ketujuh pencarian sudah melibatkan banyak tim SAR sama pakai helikopter juga. Gue dengar dari radio, dari pihak tim SAR itu yang ada di atas bilang ngelihat ada 2 jasad berada di kawah Gunung Ciremai. Ada di kawah Gunung Ciremai. Akhirnya dikoordinasiin lah semuanya untuk menuju ke kawah Ciremai di hari ketujuh. Dari situ akhirnya dilakukan evakuasi. Yang pertama ditemuin itu berjaket warna hijau, nyangkut di bebatuan, dan di bawahnya lagi pakai jaket warna merah. Ada persis jaraknya nggak terlalu jauh dari kawah Ciremai. Akhirnya dilakukan evakuasi lah di situ. Dari situ akhirnya mereka dibawa ke base camp untuk dilakukan otopsi. Sebelum dilakukan otopsi, gue sama orang tuanya Hildan dan Raya itu disuruh ngecek ini mereka atau bukan gitu kan. Ini mereka atau bukan. Akhirnya gue lihat, ya ternyata itu jasad dari Hildan sama Raya. Mukanya udah pucat, bengkak, dan ngeluarin bau busuk menyengat. Dari situ udah dipastikan mereka orangnya, baru dilakukan otopsi. Nah, dilakukan otopsi. Dari pihak otopsi ini menerangkan. Jadi gini, gua jabarin buat kalian penjabaran dari pihak otopsi ini ya. Bagaimana cara pengangkatan mereka sampai ada di base camp itu. Jadi pas malam hari itu, ini cerita dikronologikan oleh pihak forensik dan otopsi ya. Jadi malam waktu itu mereka kencing, si Raya tergelincir karena posisinya malam, jadi nggak kelihatan kalau mereka udah ada di bibir kawah Ciremai. Jadi Raya kegelincir dan Hildan spontan buat nangkep. Nah pas ditangkap itu Hildan justru ke bawah. Akhirnya tergulinglah mereka. Dan mereka posisinya Hildan di atas, Raya ada di paling bawah. Nah, yang tadi gue bilang berjaket hijau itu tuh Hildan. Pertama kali ditemuin sama pihak tim SAR itu adalah Hildan pakai jaket hijau. Dan kalau pihak dari pihak otopsi itu bilang Hildan ini sempat bertahan 1 hari dari kejadian itu. Jadi masih hidup. Cuman karena bau belerang dan dia patah tangannya. Hildan patah tangannya karena emang jatuh parah, patah tangannya dan nggak kuat lah kasarannya. Dinginnya Gunung Ciremai, panasnya puncak Gunung Ciremai, bisa kalian bayangkan kayak gimana keadaan di sana di tahun itu. Dan Hildan cuma bertahan 1 hari
setelah kejadian. Kalau dari pihak forensik bilang dan otopsi bilang kalau Muhammad Raya meninggal saat itu juga. Malam itu juga Muhammad Raya meninggal. Mungkin posisinya terlalu banyak nyedot oksigen belerang yang ada dari kawah Cermai. Dari situlah gas beracunnya itu terhirup oleh si Raya dan mengakibatkan meninggal dunia di tempat. Proses pengangkatannya. Jadi karena memang udah seminggu jasad mereka ada di sana, jadi kayak ikan di presto, diangkat tuh lembek banget diangkat lembek. Itu kenapa gue bilang kayak gitu, karena gue nyaksiin ini lembek banget gitu kan. Dia tuh akhirnya ini proses pengangkatannya menggunakan helikopter karena memang nggak bisa dibawa, nggak bisa ditandu, karena memang saking lunaknya mereka gitu loh. Udah jadi udah jadi bangkai. Diangkatlah mereka, dimasukin ke kantong mayat. Cuma tim SAR waktu itu meminta maaf sama orang tuanya Hildan karena pas posisi pengangkatannya, maaf, jari kelingkingnya Hildan putus. Tapi dibawa nggak ditinggal. Putus pas proses pengangkatan, saking lunaknya jari kelingkingnya putus. Dari situ masuk kantong mayat dan dibawa ke base camp. Dan memang mereka berdua gitu loh. Dari situ pencarian dihentikan karena memang ketemu. Nah, selang 1 hari kita nyolatin jenazah Hildan sama Raya di masjid terdekat. Dan gue masih inget banget pada saat disolatkan itu baunya masih kecium di tempat itu, baunya, padahal udah dikasih kamper, dikasih wewangian ya sewajarnya seorang jenazah lah. Udah dimandiin, dipakein kamper, cuman baunya itu masih sangat menyengat banget. Nah, dari situ disolatkan dan mereka dikebumikan di tempat tinggalnya masing-masing. Imbasnya dari kejadian ini, gua, Zaki, sama Fajar dikeluarkan dari sekolah. Gua pokoknya gara-gara kejadian itu gua dikeluarin dari sekolah dan gua nyesel, dan itu sampai ada rasa trauma hingga sekarang buat muncak ke gunung lagi situ. Dan si narasumbernya ini bilang sama gua, jangan sampai kejadian ini diberitahukan oleh orang luar. Jadi kenapa di cerita ini kenapa namanya gue samarkan, jadi buat menjaga ya perasaan dari orang tua, perasaan dari pihak sekolah gue, makanya cerita ini gue samarkan. Dan cerita Gunung Ciremai ini selesai sampai di sini. Halo buat teman-teman yang udah subscribe ataupun yang belum subscribe Lentera Malam. Biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap kali Lentera Malam update video baru, teman-teman bisa nyalain loncengnya seperti video di tengah ini nih. Pilih all atau semua. Jadi jangan lupa nyalain loncengnya. Oke, itu tadi cerita yang udah dibawain sama Bang Lukas. Dan gue ingetin sekali lagi buat teman-teman kalau cerita yang tadi dibawain sama Bang Lukas ini adalah cerita dari sahabatnya Bang Lukas. Dan kebetulan juga gua kenal sama narasumber tersebut ya Bang ya. Iya. Dan buat teman-teman juga kalau misalkan punya pengalaman horor dan susah buat nulis gitu, dan teman-teman bisa juga minta bantuannya Bang Lukas untuk ditulisin ceritanya. Iya. Dan biasanya juga lo juga upload juga ya di Facebook lo ya, upload di Facebook. atau di blogspotnya. Ya udah, kita bakal tanya-tanya nih Bang tentang Siap. cerita yang tadi lo bawain. Oke, siap. Yang pertanyaan paling pertama Bang, waktu itu dia kira-kira itu mereka muncak umur berapa tuh Bang di tahun sebelum? Waktu itu umur sekitaran berapa? Pokoknya SMP kelas 2-an lah. SMP kelas 2. SMP kelas 2 posisinya itu. Rata itu pokoknya kejadian itu mereka masih sekolah menengah pertama. Nah, untuk yang selanjutnya ini gak sih menurut pandangan lu ataupun pandangan gua, karena menurut pandangan gua ini mungkin ada kesalahan
yang diperbuat ya dari perbuatan mereka nih ya. Apalagi soal tokoh yang lu bawain nih, yang ketika dia membawa gimana menurut lu? Kalau kayak gitu bisa jadi gitu loh, bisa jadi karena membawa kayak gituan juga, sama lebih ini sih ke izin orang tua sih sebenarnya bang. Izin orang tua ya bang ya? Lebih. Dan soalnya kan kayak Hildan sama Raya aja, yang maaf ya, yang almarhum Hildan sama Raya kan, mereka izin, cuman izinnya nggak muncak, izinnya cuman jalan-jalan aja. Oke. Dan si Zaki pun nggak diizinin kan, sedangkan si Fajar juga enggak, gitu kan. Nah apalagi yang tokoh si Lukas yang gue bawain, yang tokoh gue ini, dia juga nggak ngomong sama sekali, pikirnya cuman muncak doang gitu ya kan. Dan nggak tahu muncak tuh kayak gimana, karena emang kita berlima itu belum pernah muncak sama sekali. Ya lu bayanginnya cuma buat tas sekolah, iya buat buat air panas jenuh kopi kan, gokil. Iya. Nah ini masuk ke pencarian, ini bisa dibilang ini pencarian terbesar di tahun itu ya bang? Iya. Sampai menggunakan helikopter ya? Karena orang tuanya Hildan. Ya betul. Yang ya ibaratnya orang tuanya Hildan bukan orang terpandang lah katanya. Dan gue juga di cerita itu gue nggak sebutin siapa orang tuanya Hildan karena ya itu tadi gue agak takut juga. Iya karena jaga perasaan mereka juga lah pastinya. Nah dia tetap mau harus dilanjutin pencarian karena dia emang mau anaknya ditemukan. Nah dari orang tuanya Hildan ini yang nelpon minta bantuan ke tim SAR dari luar negeri. Ya tepat. Ya karena memang dari Gunung Ciremai itu posisinya yang gue tahu karena alatnya udah nggak mumpuni, udah gitu kekurangan personil lah. Kurang personil, sudah 3 hari pencarian dan hasilnya nihil. Akhirnya itu jalan keluarnya itu yang pas telepon dari orang tuanya Hildan dan Raya itu. Akhirnya telepon tim SAR dari luar dan di hari ke-7 lah baru diketemukan jenazahnya di kawah. Di tahun segitu juga mungkin ya tim SAR juga alatnya belum memadai ya. Iya kayak gitu. Ini kan yang ngalamin kan sahabat lo sendiri ya. Iya sahabat terdekat gue. Kenapa lo yang harus bawain ceritanya sama nulis ceritanya? Kalau ini sih jadi permintaan dari narsum gue sih sebenarnya bang. Jadi pas bikin itu kan gue tahu ada 5 tokoh nih. Ada 5 tokoh, gue dapat nama ya Zaki, Hildan, Raya sama Fajar kan. Terus yang kelima siapa nih? Kenapa nggak nama lo aja? Dia bilang gitu. Lo kenapa harus gue? Nggak, udah pokoknya nggak apa-apa. Lo yang tulis, lo pakai nama lo. Akhirnya ya udah nama gue dijadiin tokoh sebagai narasumber itu. Gitu. Jadi kayak gitu bang. Dan di tulisan Bang Lukas sendiri juga yang udah di-up di Facebook ya, itu pakai nama Bang Lukas sendiri juga ya? Iya, pakai nama gue Lukas Priyatno. Dan itu pas gue ngeliat tulisan lu tuh bang, wah ini cakep banget ini cerita gitu kan, makanya kita ngundang Bang Lukas lagi buat ceritain Gunung Ciremai yang 1996 ini. Ya udah, mungkin segitu aja kali bang ya untuk cerita pada kali ini. Dan semoga almarhum almarhum tenang di sisinya. Amin. Dan salam buat temen lu juga. Siap bang, jadi salam. Semoga dia traumanya juga cepat hilang. Amin. Karena tadi lu juga sempat singgung kalau dia udah trauma ya. Iya, sampai saat ini dia masih trauma. Dia nggak pernah naik gunung lagi gitu? Nggak pernah. Oke, ya udah. Sekali lagi boleh promoin sedikit blogspot lu? Ya, buat kawan-kawan Lentera Malam yang mau baca cerita horor tentang pendakian, lo bisa mampir ke halaman Facebook gua dengan klik nama akun Facebook gua Lukas Priyatno. Dan kalau lo juga mau cerita lengkapnya tentang Ciremai 1996 ini, lo bisa mampir ke blogspot gua, blogspot cerita horor pendakian gunung. Nanti gua kasih linknya deh. Iya, nanti gua taruh linknya di deskripsi karena itu ceritanya mantap-mantap. Apalagi yang cerita yang sebelum video ini nih. Jadi beberapa kali Bang Lukas ini berarti udah ketiga kalinya ya bang? Iya, ini kali ketiga. Kali ketiga ya. Dan cerita yang kemarin pun yang dia adalah aku itu juga seru banget tuh bang. Iya. Nah habis dari sini teman-teman langsung cek aja video lain dari Bang Lukas yang cerita di Lentera Malam. Nanti mungkin thumbnail gue tampilin di sini dan linknya juga gue taruh di deskripsi. Ya udah, gue Jamal Lentera Malam, Bang Lukas pamit, bye.